Hai, kembali lagi bersama kami dalam acara Berbinar, berbincang bersama narasumber. Oke, kali ini kita kedatangan seorang bidan, cantik, mungil. Baik, silakan perkenalan dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Bidan Nurul. Untuk seharian saya biasanya bertugas di ruang pelayanan KB. Udah cukup, udah aja. Oke. Baik, Mbak Nurul, kita pagi ini mau bahas tentang apa kira-kira, Mbak Nurul? Mungkin tentang pelayanan KB, karena ini kami akan mengadakan pelayanan KB gratis untuk memperingati momentum peringatan HUT HIBI ke-74, maka Puskesmas Tanah Grogot mengadakan pelayanan KB gratis dari tanggal 5 Mei sampai 31 Mei. Jadi semua bisa ikut ber-KB gratis tanpa bayar sepeser pun pokoknya. Oke. Kira-kira apa sih tujuan dari program KB ini, Mbak Nurul? Ya, intinya tujuan program KB ini adalah untuk membantu pasangan untuk mengambil keputusan dalam mengatur jarak kehamilan, menjarangkan kehamilan. Prinsip-prinsip KB-nya, Mbak Nurul, kira-kira apa aja sih? Prinsip KB itu kita yaitu menunda kehamilan dan mengatur jarak kehamilan. Bagaimana caranya kita bisa melaksanakan prinsip KB ini dengan menggunakan alat kontrasepsi tentunya ya. Ini untuk kontrasepsi sendiri artinya ya, kontra itu artinya melawan, konsepsi artinya pembuahan. Jadi intinya kontrasepsi adalah usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Nah, bersifat sementara itu seperti menunda dan menjarangkan kehamilan. Kalau yang permanen berarti untuk ibu-ibu atau keluarga yang tidak ingin hamil lagi gitu ya, bisa pakai kontrasepsi mantap namanya ya. Nah, Oke. Untuk pemilihan kontrasepsi rasionalnya sendiri, Mbak Nurul, itu seperti apa ya? Nah, untuk pemilihan kontrasepsi rasional itu ada 3 fase ya. 1 fase menunda kehamilan, 2 fase menjarangkan hamil, dan fase tidak hamil lagi. Fase menunda kehamilan itu biasanya digunakan pada ibu di umur sampai 21, biasanya di usia subur ya, sampai umur 35 tahun. Dan fase tidak hamil lagi biasanya di atas umur 35 tahun. Kenapa? Karena 35 tahun itu sudah resiko tinggi untuk ibu-ibu untuk hamil ya, seperti itu. Nah, metode cara ber-KB itu ada 2, ada metode alamiah dan ilmiah atau modern ya. Metode alamiahnya itu seperti sistem kalender ya, yang pakai KB kalender itu dikatakan ilmiah, alami ya. Terus sama KB keluarin di luar gitu, katanya yang bisa senggama terputus, atau sekarang nama kerennya cabut singkong gitu ya. Terus kalau metode modernnya itu ada 3, hormonal, non hormonal, dan kontak. Hormonal itu ya seperti pil, suntik, dan implan. Non hormonal bisa dipakai tuh kondom sama spiral. Kalau kontak sendiri yang kontrasepsi mantap ini ada 2, untuk laki-laki namanya vasektomi, untuk perempuan namanya tubektomi atau steril ya, seperti itu. Nah, mungkin jenis-jenis alat kontrasepsi yang kami berikan di Puskesmas Tanah Grogot ini ada, bisa kami layani itu KB IUD, implan, suntik, pil, dan kondom. Sedangkan untuk kontak sendiri mungkin bisa dilayani di rumah sakit ya. Kontak itu kan operasi wanita atau steril atau namanya tubektomi, dan yang laki-laki namanya vasektomi, itu bisa pelayanannya di rumah sakit. Ya, ini ya mungkin untuk masalah pil ini mudah didapatkan ya. Efektivitasnya jika dikonsumsi secara rutin baru bisa, tapi kalau minum pil ini memang harus rutin ya, tidak boleh terputus-putus. Nah, ini kondom pria kami juga sediakan di Puskesmas Tanah Grogot, jadi ibu nggak usah beli-beli ya. Bisa kalau mau dapat gratis bisa langsung ke Puskesmas Tanah Grogot ya. Ini efektif jika digunakan secara konsisten dan benar. Dan mudah memang sih didapatkan namanya kondom ini di mana-mana bisa. Cuma kalau ibu mau gratis bisa ke Puskesmas Tanah Grogot.
Nah, kemudian KB suntik. Nah, kalau untuk KB suntik ini banyak macamnya ya ibu-ibu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Untuk di Puskesmas Tanah Grogot kita cuma ada yang suntik 3 bulan ya ibu-ibu. Sebenarnya kemarin ada 2, yang untuk ibu menyusui dan yang tidak menyusui. Cuma yang tidak menyusuinya ini, suntik yang tidak menyusuinya ini kita lagi kadaluarsa, jadi belum ada lagi datang yang baru. Sedangkan yang suntik untuk ibu menyusui ada tersedia. Jadi silahkan ibu-ibu ke Datang Puskesmas ke Tanah Puskesmas Tanah Grogot. Grogot. Ya. Nah, untuk implan juga ini mempunyai 2 jenis ya ibu-ibu. Kalau sekarang ini ada yang 1 batang dan ada yang 2 batang. Kalau yang 1 batang dan 2 batang ini untuk masa pemakaiannya sama, 3 tahun. Yang berbeda cuma kapsulnya aja, yang 1 batang dan 2 batang ya. Mungkin teknik pemasannya yang agak beda sedikit, itu aja sih. Kalau untuk efektivitasnya sama ya. Nah, kemudian IUD ya, kami juga bisa melayani pemasangan dan pelepasan IUD di Puskesmas Tanah Grogot ya Bu-ibu. Jadi jika ada ibu-ibu yang berminat silahkan ke Puskesmas Tanah Grogot. Nah, ini yang saya bilang tadi MOE ya Bu ya. Kalau MOE itu sama hitungannya seperti steril kalau untuk perempuan ya. Biasanya dilakukan sih di rumah sakit. Biasanya ibu-ibu yang sudah umur di atas 35 tahun ke atas, jumlah anaknya lebih dari 4 gitu, atau sudah 3 kali operasi. Jadi biasanya di rumah sakit disarankan untuk MOE ini ya ibu-ibu. Nah, kemudian MOP ini yang metode untuk pria ya ibu-ibu, namanya vasektomi. Untuk ini lagi gencar-gencarnya Bu, jika ada bapak-bapak yang ingin KB bisa diarahkan ke Puskesmas Tanah Grogot yang ingin melaksanakan vasektomi ini Bu. Jika ada yang bersedia bisa menghubungi kami atau langsung ke Puskesmas Tanah Grogot aja Bu untuk melapor kalau ada suaminya yang mau ber-KB. Kalau untuk penjelasan secara detailnya mungkin lebih enaknya langsung ini ya Bu. Kalau saya jelaskan di sini kayaknya lebih enaknya langsung konsultasi seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke Mbak, tadi kan sudah dijelaskan nih macam-macamnya seperti apa, terus tujuan dari pelayanan KB itu apa gitu. Nah, kalau misalnya ada orang yang lagi berkunjung ke Tanah Grogot, tapi BPJS-nya Paskes luar, apakah boleh mengikuti pelayanan KB ini? Oh iya. Untuk pelayanan KB gratis ini karena sudah momen peringatan HUT IBI ke-74, ini seluruh Indonesia melaksanakan program ini. Jadi semua pelayanan KB maupun yang BPJS Puskesmas ataupun tidak BPJS Puskesmas atau tidak beralamat di Kabupaten Pasir, semua kita terima, semua akan mendapatkan pelayanan KB gratis di Puskesmas Tanah Grogot selama tanggal 5 Mei sampai 31 Mei. Oke, berarti semua boleh ya ikut pelayanan KB gratis ini. Iya. Untuk selanjutnya kira-kira syaratnya apa aja sih Mbak untuk bisa ikut pelayanan KB ini? Ya, mungkin kalau syaratnya cukup 1 aja, yaitu membawa KTP. Oh, Intinya harus memiliki KTP dan sudah menikah ya tentunya. Oh iya benar. Oke, bagi teman-teman para suami dan istri yang ingin melakukan pelayanan KB gratis, silahkan datang ke Puskesmas Tanah Grogot dengan membawa KTP. Cukup sekian kami kira. Terima kasih. Silahkan datang ke Puskesmas Tanah Grogot tanggal 5 sampai 31 Mei 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.